Nomor 15, gitu dia. Jadi emang baca soal tuh biar cepet, baca soal dulu baru baca skenario, karena kadang kita nggak perlu baca skenario, di soal aja kita udah bisa tahu apa yang harus kita cari jawabannya. Jadi di soal ini kan apa fungsi obat sukralfat pada pasien, ya udah kita nggak perlu lagi baca soal buang-buang waktu, langsung aja pilih jawaban fungsi obat sukralfat apa. Nah jadi ini dia fungsi obat-obat untuk penyakit lambung. Kalau sukralfat nama lainnya aluminium sukrosa. Kalian harus tahu nama lain ya. Kalau nggak salah di soal depan ada ditanya nama lain antasida deh kalau nggak salah. Nah terus dia fungsinya melapisi dan melindungi mukosa. Jadi kalau misalnya ada lambung yang luka, dia berfungsi untuk tambal dinding lambung yang luka gitu. Jadi saya ingatnya sukralfat ini seperti tambal ban, mana yang bocor ditambal gitu. Kalau PPI dia yang paling bagus saat ini. Kenapa? Karena dia langsung menutup keran atau menutup sumber masalah dari semua yang di lambung. Jadi dia langsung tutup produksi asam lambungnya, tutup keran untuk asam lambungnya itu dia tutup. Jadi ya udah pastinya aman gitu. Makanya yang paling tenar sekarang memang PPI di mana-mana. Nah, kalau antasida, aluminium hidroksida ini nama lainnya. Ya harus tahu karena soal UPDI dulu itu pernah ditanya, pokoknya dia mau jawabannya antasid tapi pilihan jawabannya nggak ada antasida, semua nama-nama kimia, ada aluminium sukrosa, ada aluminium hidroksida gitu. Jahat ya soalnya ya. Nah jadi di sini fungsinya dia netralkan pH asam lambung kalau antasid. Kalau antihistamin 2 kayak ranitidin, rebamipid, misoprostol, prostaglandin analog itu dia untuk merangsang produksi mukus protektan lambung. Terus tahu lah ya fungsi-fungsinya. Kalau nomor 16, apa sebaiknya dilakukan oleh dokter untuk menunjang diagnosa? Jadi di sini rasa pahit di tenggorokan, rasa terbakar di dada, nyeri epigastrium dan memberat jika berbaring. Oke, ini gejala khas GERD ya. Yang kayak di soal tuh gejala khas GERD semua. Nah, kalau GERD dia itu diagnosanya gejala khas positif. Terus kita harus lakukan tes PPI empiris. Jadi kita lakukan challenge test PPI. Kalau kita kasih PPI berkurang nggak dia gitu. Nah, terus kalau ada tapi kalau ada alarm simptom seperti di soal yang awal-awal tadi, itu kita harus rujuk untuk endoskopi ya. Nah, di sini kan nggak ada nih, masih 40 tahun juga bukan 45 ya. Terus tata laksananya dia kalau terapi awal kasih omeprazol 2 kali 20 6 sampai 8 minggu. Waktunya lihat 6 sampai 8 minggu. Kadang pasien selalu datang kembali ketika 2 minggu atau seminggu minum obat dia balik karena merasa keluhannya nggak berkurang. Ada tuh soalnya gitu. Dia merasa keluhannya nggak berkurang. Jadi dia merasa obat yang kita kasih salah. Padahal obat yang kita kasih bener, tapi waktunya belum sampai 6 sampai 8 minggu. Jadi ya nggak akan berkurang gitu bilangnya. Edukasi yang paling penting. Terus, kalau berhasil maka kita lakukan maintenance terapi selama 4 bulan. Dosisnya dikurang jadi 1 kali 20. Kalau on demand terapi ini misalnya udah selesai, dia udah nggak apa-apa lagi, terus tiba-tiba exacerbasi akut ya, kita kasih yang kayak gini sama 2 minggu aja. Nah, nomor 17. Nah, ini kan soal yang kayak tadi saya bilang. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh dokter? Dia datang lagi ke kita karena merasa nggak ada perbaikan ya. Bilang, sorry, kita bilang tunggu pengobatannya sampai 6 minggu bu, karena dia baru bekerja jika sudah ibu minum obatnya selama 6 minggu gitu ya. Nomor 18, terapi yang tepat. Ini shock anafilaktik ya, karena dia setelah diinjeksi dia mengalami shock sampai perpalpatoir lagi. Nah, itu kalian harus tahu dosis yang penting, jangan terbalik-balik. Dia bisa 3-3, bisa IM, bisa SC, bisa IV, tapi lihat berapa perbandingan untuk melarutkan dia dalam larutan. Nah, epinefrin ini diencerkan 1:1000 dengan dosis seperti ini itu, tapi syaratnya IM atau SC. Kalau IV dengan dosis seperti ini dia diencerkannya 1:10.000 gitu ya. Nomor 19, gampang banget nih ditanya, dia gejalanya keracunan paracetamol. Ya udah antidotum paracetamol ya N-asetilsistein ya.
hepatoprotektan. Nah, kalau ini stadium apa yang sesuai pada gambar tersebut? Nah, jadi soal beragam. Biasa ditanya tata laksana. Kali ini ditanya stadium dari gambar. Ini kan jelas ya, gambarnya tuh kayak masih ada pseudopodia. Kalau masih ada pseudopodia, ini kan pseudopodianya nih gitu, nggak bulat dia. Nah, kalau ada pseudopodia sudah pasti dia tropozoid. Kalau kista biasa intinya ada 4, ada 5, 4 sampai 5 kista. Kalau ini jarang ditanya ya. Enggak, ini enggak. Yang ditanya tuh sering antara kista sama tropozoid dari gambar ya. Nomor 21, tata laksana yang paling sesuai untuk pasien tersebut adalah ini pasiennya BTA-nya positif CD4 350. Jadi dia ada TB dan HIV. Kalau sebenarnya ini masuk soal pulmo ya, tapi kenapa bisa nyampur sini saya juga nggak ngerti. Jadi kalau TB sama HIV itu kalau dua-duanya pasien belum pernah minum ARV, maka kita kasih OAT dulu, challenge test OAT. Kalau sudah bisa ditoleransi selama 2 minggu, 2 sampai 4 biasanya. 2 sampai 4 minggu sudah bisa ditoleransi, maka kita berikan ARV segera mungkin. Kalau dia sudah mendapatkan ARV, maka langsung saja berikan OAT secara bersamaan dengan ARV. Gitu ya. Kalau ini Plasmodium falciparum. Jadi gambaran Plasmodium falciparum seperti yang ada di bawah ini ya. Jadi dia banyak bahasa soal. Kalau ini kan dot ring form sama Maurer dot. Kita kalau udah kayak gini ya, nggak usah baca lagi nih, udah pasti malaria. Udah ketemu Maurer dot. Kalau kalian nggak tahu ya baru kalian jawab skenario. Ini ngarahnya kemana? Oh, ke malaria nih kayaknya. Berarti ini apa ya gitu. Kalau Plasmodium falciparum ya yang di bawah ini semua aja hafal, kalian capture, kalian hafal. Nomor 23, obat anti malaria yang dapat diberikan pada pasien adalah, nah pasien hamil ya 20 minggu, dia malaria, dia berangkat ke Papua. Jadi kalau ibu hamil malaria, kita kasihnya tetap DHP ya. Apalagi DHP ini merupakan ACT. Jadi kalau obat ACT itu syarat pemberiannya dia harus sudah ada bukti plasmodium di hapusan darahnya. Karena dia udah ada, jadi kita bisa kasih dia DHP ya. DHP itu arsuamun, arterakin, pokoknya yang gini-gini tuh masuk ACT. Nah, kalau ibu hamil, ini choice-nya kan DHP tuh. Kalau nggak ada DHP baru kita kasih kina tambah clindamycin. Nah, untuk pencegahan malaria pada ibu hamil kita kasihnya mefloquine. Tapi kalau malaria berat pada ibu hamil kita kasihnya kina HCl 25%, bisa drip, bisa IM. Dosisnya seperti di bawah ini. Ya. Oh iya, tapi kina HCl-nya dilarutkan dalam 500 cc dex 5% atau NaCl 0,9%. Habisnya dalam 4 jam ya. Dia biasanya tuh selang-seling pemberiannya. Nomor 24, gold standarnya apa? Ini keluhan demam, susah BAB, lidah kotor. Kalau lidah kotor, demam biasa tifoid memang. Jadi demam tifoid itu karena Salmonella typhi. Ya, gejalanya yang paling khas itu kalau minggu pertama dia demamnya masih naik turun, tapi kalau minggu kedua dia sudah step ladder, sudah kayak anak tangga, naik terus gitu. Kalau misalnya di minggu kedua kita bakal ketemu lidah kotor, bradikardi relatif, tremor gitu tuh kita ketemunya di minggu kedua biasanya ya. Nah, typhoid carrier, nah kalau pasien sudah pernah sembuh dari tifoid selama 1 tahun setelah demam tifoid, tapi kita periksa feses urinnya masih ada Salmonella typhinya. Nah, tapi gejalanya udah nggak ada. Nah, itu dia berarti typhoid carrier namanya. Yang kita cek adalah antigen V. Ya, ini bakal meningkat. Nah, untuk gold standar, kalau gold standarnya demam tifoid itu kalau pada minggu 1 kultur darah atau LCS, minggu 2 kultur feses, minggu 3 kultur urin. Nah, ini kan dia masih keluhan demamnya masih 1 minggu yang lalu, jadi masih 1 minggu nih hitungannya ya, meskipun dibilang yang lalu tuh masih 1 minggu. Nah, kalau masih 1 minggu, kita tetap kultur darah atau LCS yang gold standarnya. Makanya jawabannya kultur darah. Misal di soal tidak dibilang rentang waktunya berapa, yang ditanya gold standar.
maka jawablah kultur fases ya. Misalnya nggak ada rentang waktu, nggak dibilang, tapi ditanya gold standar ya jawabnya kultur fases. Nomor 25, obat yang dapat diberikan adalah ibu hamil juga profilaksis untuk malaria kayak tadi ya. Jadi profilaksis malaria pada ibu hamil itu kasihnya mefloquine 250 mg. Cara pemberiannya adalah 1-2 minggu sebelum berangkat kita kasih 1 tablet per minggu. Selama di tempat endemis kita kasih 1 tablet per minggu. Setelah pulang dia harus minum obat selama 1 bulan dengan 1 tablet per minggu. Jadi contoh ini pernah ada di soal yang ditanya itu berapa total obat yang diminum. Nah, jadi contohnya gini, misal ibu hamil berlibur ke Papua selama 14 hari. Terus kita berikan profilaksis sebanyak 8 tablet, yaitu 2 minggu kan tadi 1-2 minggu sebelum berangkat 1 tablet per minggu. Berarti kalau 2 minggu sebelum berangkat dia kasih minumnya 2 tablet kan, 1 tablet per minggu, berarti 2 tablet yang dia minum sebelum berangkat. Terus selama di Papua dia kan 14 hari, berarti 2 minggu. Kalau selama di tempat endemis kita kasihnya 1 tablet per minggu, jadi ada 2 tablet yang diminum. Kalau misalnya dia setelah pulang kan dia harus minum 1 bulan dengan 1 tablet per minggu, jadi 4 tablet dia minum setelah pulang, karena kan harus 1 bulan ya, sedangkan 1 bulan itu dosisnya 1 tablet per minggu gitu. Jadi total yang diminum adalah 8 tablet. Kalau nomor 26, mekanisme yang mendasari yang ditanya patofisiologi dari malaria. Oke, di sini udah penurunan kesadaran, berarti dia sudah malaria berat. Nah, dia ini bisa penurunan kesadaran karena sekuestrasi parasit. Jadi dia ada macam-macam, ada sitoadherensi, sekuestrasi, resetting. Kalian bisa baca di bawah ini ya. Kalau sekuestrasi dia udah netap eritrosit yang mengandung parasitnya di dinding pembuluh darah. Jadi dia numpuk sehingga dia menyumbat pembuluh darah, sehingga aliran darah tidak bisa mencapai ke sel-sel otak, sehingga otak bisa iskemik, lama-lama hipoksia. Jadi dia bisa penurunan kesadaran. Nah, gitu. Nomor 27, apa kebijakan terapi yang perlu diberikan oleh puskesmas? Pilihan ini dia mengalami pembengkakan dari paha sampai ujung jari dan berlangsung lama. Nah, ini kalau udah dibilang satu desa kayak gitu warganya curiga memang filariasis ya. Filariasis itu dia terbagi 3 sih sebenarnya, tapi yang secara umum biasa sering disoal tuh Wuchereria bancrofti sama Brugia. Brugianya terbagi 2 kalau nggak salah, Trimoti sama Malai. Nah, tapi kita bahas secara umum yang sering disoal aja. Kalau Wuchereria bancrofti biasa bengkaknya sampai skrotum. Kalau Brugia cuma sampai poplitea, sampai lutut bengkaknya. Nah, kalau Wuchereria bancrofti dia cantik bentuknya, jadi intinya teratur. Kalau Brugia dia jelek, jadi dia intinya tidak teratur gitu. Cara ingatnya kalau saya ya. Kalau Wuchereria bancrofti dia ditemukan BAK-nya seperti air susu atau di soal siluria biasanya. Terus dia juga bisa hidrokel. Kalau Brugia nggak ada yang kayak gitu. Nah, jadi pemeriksaan penunjang itu kita kasih pemeriksaan darah tepi apusan tipis mikrofilaria, ditemukan mikrofilaria. Tapi pemeriksaan ini harus dilakukan malam hari pukul 10 sampai jam 2 malam. Nah, kan nggak, kalau orang berobat ke poliklinik nggak ada poliklinik yang buka malam-malam gitu ya. Jadi kita bisa lakukan kita suruh rawat inap, terus kita lakukan pemeriksaan tiap 2 jam selama 24 jam. Nah, tata laksananya adalah dietilkarbamazepin atau DEC. Dosisnya seperti yang tertera di bawah ini ya, tambah ivermectin. Oke. Nomor 28, diagnosa. Sudah jelas nih ya, dimerah-merahin, pingsan, berdebar-debar, shock, hiperpigmentasi, hipoglikemi, hipokortisol. Kalau hipokortisol pasti Addison disease. Kalau hiperkortisol pasti Cushing syndrome gitu cara bedainnya. Jadi kalau hipo kan Addison disease ya, hipokortisol. Dia kalau akut krisis adrenal. Jadi ini udah krisis adrenal. Kenapa? Karena dia ada hipotensi, sudah shock. Jadi kalau krisis adrenal, fatigue, dehidrasi, terus labnya mendukung ya, hipoglikemi dia juga masuk ke krisis adrenal. Ini nggak dibuat ya. Oke.